Kalau kalian klik video ini, kemungkinan besar kalian sedang bosan sama komposisi-komposisi yang mainstream seperti rule of third, rule of space, dan rule-rule yang lainnya. Komposisinya udah bener kok, gambarnya masih bosenin. Apa sih penyebabnya? Tonton video ini sampai selesai karena aku punya solusi buat kalian. Jadi aku dulu sempat mikir kenapa komposisi-komposisi yang mainstream kayak yang tadi kita sebutkan itu kadang nggak works buat foto kita. Kalau menurutku ada dua faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah karena kita menggunakan komposisi terus-menerus, yang artinya ini membuat sebuah repetisi, dan ya repetisi inilah yang membuat kita bosan sama foto-foto yang kita hasilkan. Contohnya kita akan lihat foto-foto yang ada di sini. Jadi ini adalah foto yang menurutku lumayan menarik pada saat itu, tapi ternyata aku sering ngambil foto yang model kayak begini. Karena di foto berikutnya kita akan lihat objeknya berbeda, tapi kalau kita lihat komposisi foto yang ini dengan foto yang tadi itu mirip. Begitu juga ini adalah foto yang aku ambil di Pasar Gede Solo. Ini secara konsep juga sama, secara konsep juga mirip. Dan ini foto yang keempat. Meskipun fotonya berbeda-beda, tapi konsep fotonya itu sama ya. Jadi sebenarnya bukan karena komposisi fotonya yang jelek ya, bahkan foto yang terakhir tadi ya itu sempat jadi foto favorit aku karena ya memang cahayanya mendukung sih, tapi karena komposisi ini sering aku pakai ya jadinya nasib dari foto-foto tadi itu sama kayak nasib saya sekarang, nggak spesial. Dan faktor yang kedua ya karena in the end of the day komposisi kayak rule of third dan rule-rule yang lainnya tadi itu cuma suggestion, cuma saran, cuma salah satu cara aja yang bisa kalian lakukan untuk menata objek-objek yang ada di foto kalian. Jadi sebenarnya mengandalkan komposisi aja kayak foto-foto ini nggak akan works kalau objek-objek yang ada dalam foto kalian itu nggak bisa bercerita. Nah, salah satu cara yang aku mau sampaikan ke kalian pada video ini adalah dengan mengibaratkan foto itu layaknya sebuah masakan. Jadi kalau kita masak itu kan pasti ada yang namanya bahan utama, ada yang namanya bahan pelengkap. Begitu juga dalam sebuah foto pasti ada yang namanya objek utama dan ada objek-objek sekitarnya yang kita bisa jadikan sebagai objek pelengkap. Seperti waktu kita masak, umumnya kita mau ya bahan utama ini yang menjadi center of attention-nya, jadi pusat perhatian utamanya, dan kemudian cita rasanya kemudian baru didukung sama bahan-bahan pelengkap yang kita punya. Karena kalau kalian misalkan kalian baru makan masakan yang bahan dasarnya adalah 50 gram tepung tapi kemudian dibumbui dengan 800 gram MSG, ya itu artinya kalian sedang makan mie instan, dan makan mie instan kebanyakan nggak baik buat kesehatan. Make sense? Nggak? Oke, kita langsung aja lihat pakai contoh gambar. Jadi yang sering aku lakukan ketika membuat komposisi adalah menggunakan objek pendukung di sekitar objek utama untuk menambahkan cerita pada foto kita. Seperti contoh di gambar ini, kalau kita lihat objek utamanya tentu aja adalah mainan barongsai di sini. Terus next stepnya adalah aku mulai menambahkan ya objek-objek pelengkap seperti background di mana objek utama ini berada. Ini adalah di depan kantor Bank Indonesia yang ada di Solo. Terus kita lanjut lagi, apa nih yang terjadi di sini? Siapa nih atau siapa yang terlibat di dalam foto ini? Kalau kita lihat di sini ya ini sedang ada mainan barongsai yang sedang ditarik oleh seseorang. Ya kita bisa mengasumsikan bahwa orang ini adalah seorang pedagang. Dan ya inilah yang akhirnya membuat foto ini lebih bercerita. Beda ceritanya kalau misalkan kita crop foto ini, misalkan cuma menunjukkan objek barongsai aja nih, mainan barongsai aja, dengan di belakangnya ini ada background yang dikit doang. Pasti kita nggak bisa bercerita sebanyak ketika kita mengambil foto dengan posisi yang seperti yang aku ambil ini. Belum lagi kalau kita mau bahas konteks yang lebih dalam atau second layer-nya, dimana komposisi juxtaposition yang ditampilkan di dalam foto ini. Dalam kasus ini, kalau kita lihat di sini ada mainan barongsai, ini kan bisa dikatakan bersifat fun ya, fun, ceria, anak-anak, dan ini kontras atau juxtapose dengan si penjual mainan ya, yang dia harus menghadapi realita hidup, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di sisi lain si penjual ini juga memiliki kontras dengan background belakangnya yaitu Bank Indonesia. Jadi kontras antara ya pedagang kecil dengan perbankan terbesar di Indonesia. Anyway, kita balik ke topik. Jadi untuk layar kedua ini kita akan bahas lain waktu, karena layar kedua ini kita membutuhkan banyak waktu.
Dan yang kedua juga aku nggak yakin aku punya banyak foto yang deep banget kayak gini, jadi ya mendingan skip dulu street photography, am I right guys? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Oke, selanjutnya ini adalah foto yang menurutku lumayan menarik buat contoh. Karena kalau kalian lihat fotonya terus kalian pakaikan grid rule of third di dalam foto ini, kalian bisa lihat kalau sebenarnya objek foto utama kita ini sedang berada di tengah-tengah frame. Wah, subjeknya ada di tengah. Kan nggak boleh pak naruh subjek di tengah, minimal di sinilah, di pertigaan. Tenang, let me cook. Jadi waktu ngambil foto ini itu memang ya awalnya aku memang baru planting the shot ya. Jadi kalau kita balik ke analogi masak tadi, ya di sini aku kayak siapin dulu bahan-bahan pelengkapnya. Jadi aku udah stay di lokasi, aku udah bikin framing dan segala macem. Dan kemudian aku sengaja buat nunggu ada bahan utama yang cocok untuk masuk ke dalam frame. Dalam kasus ini ya bapak-bapak penjual jagung rebus ini. Terus pas aku mulai ngedit foto ini, aku sebenarnya sempat kepikiran juga buat nge-crop framingnya, jadi kayak rule of third gitu. Tapi endingnya aku kurang serak sama foto yang udah aku crop jadi rule of third, karena antara objek utama dan objek pendukungnya ini kayak saingan gitu. Jadi objek utamanya ini kayak kurang menonjol gitu. Di sisi lain juga kalau kita lihat di sini ada framing pada objek utamanya. Jadi kalau kita lihat di wajah bapak penjual jagung ini ya, ini kan kita ada framing di sini, di frame sama kotak. Meskipun ya ini balik lagi sih, ini masalah selera pribadi sih. Mungkin kalian lebih suka ketika foto ini di group jadi rule of third, ya nggak masalah. Tapi poin pentingnya adalah terkadang nggak masalah kamu mau pakai komposisi apapun, bahkan komposisi yang paling boring kayak naruh objek utama di tengah kayak gini pun bisa works ketika kalian bisa memanfaatkan objek-objek foto kalian untuk bercerita. Oh ya, dan kemudian kalau kita ngomongin soal objek pendukung ya, objek pendukung ini sebenarnya nggak harus selalu something yang aneh-aneh atau something yang kompleks. Sebagai contoh, kita lihat foto berikutnya. Objek foto utamanya sudah jelas adalah payung berwarna merah, dan kemudian kalau kita lihat untuk objek pendukungnya, aku memutuskan untuk memotret daun-daun dan background langit yang kebetulan hari itu lumayan cerah. Dan ya, bahkan objek pendukung yang simpel kayak gini works karena ya ini kebetulan payung merah ini adalah objek utama dan dia memiliki warna warm atau warna panas, sedangkan backgroundnya atau objek pendukungnya memiliki warna dingin. Dan contoh selanjutnya di foto ini backgroundnya cuma bangunan dengan cat putih di sana, terus ada aksen kekuningan dari jendela, terus juga di atas ada tanaman dan langit biru. Jadi untuk cara pengambilan fotonya ini sebenarnya mirip sama yang penjual jagung tadi. Jadi kita bikin framingnya dulu, baru kemudian kita tunggu objek yang tepat buat masuk ke dalam frame. Dan juga sebenarnya kalian bisa aja menggunakan objek pendukung tadi untuk membuat sebuah komposisi yang lebih mainstream. Misalkan kalau kita lihat di gambar ini, kita menggunakan lampu dan koridor sebagai pembuat komposisi leading line ya, dan ya ini works juga. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah menggunakan objek-objek di sekitar objek utama kalian untuk mendukung cerita dari objek utama. Jadi ini memiliki kemungkinan yang sangat luas, kemungkinan sangat banyak buat kalian explore. Itu tadi kira-kira begitu caraku untuk membuat komposisi foto. Tentunya ini cuma salah satu cara dan bukan satu-satunya cara. Jadi ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan cara ini atau mungkin kalian malah punya cara sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Silahkan di like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.